Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Mungkin ada saudara kita malam ini yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa sakit yang tidak kunjung sembuh. Maka dengan video ini nanti saya akan memberikan cara meminum air ruqyah. Cara meminum air ruqyah itu sangat mudah dan insya Allah semua kita akan bisa melakukannya. Shalawat serta salam kita aturkan dumateng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi suri tauladan kepada umatnya, termasuk kita semua, untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh beliau. Semoga kita semua bisa mengamalkannya, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada orang yang ingin ditimpa penyakit. Meskipun demikian, ternyata ada maksud tertentu dari Allah atas penyakit yang diderita hambanya. Saudara yang sakit atau ada pasien yang sakit di rumah sakit, hendaknya membaca dahulu keutamaan sakit yang akan saya sampaikan, sehingga nanti setelah menghayati apa yang saya sampaikan akan ridho dengan sakitnya dan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun saudara berada, apabila orang yang ditimpa ujian berupa sakit, ini merupakan keutamaan yang besar dari Allah, karena dengan sakit yang diderita oleh seorang muslim, dosa yang pernah dilakukan bisa terhapus karena penderitaannya dalam menghadapi penyakit menjadi penebus dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang mukmin yang rasa sakit, kelelahan, diserang penyakit atau kesedihan atau kesusahan sampai duri yang menusuk tubuhnya, kecuali itu Allah menghapus dosa-dosanya. Tetap mendapatkan pahala dari amal kebaikan yang biasa dilakukan di waktu sehat. Hal ini karena orang yang sakit tidak bisa menjalankan amal kebaikan itu bukan karena ia tidak mau, tetapi karena ia dalam keadaan sakit. Misalnya, kalau kita biasa ke masjid untuk sholat berjamaah, tentu kita mendapatkan pahala yang besar. Setiap langkahnya diangkat baginya 1 derajat dan dihapuskan 1 kesalahannya. Kemudian malaikat akan terus mengucapkan sholawat, memintakan ampunan kepadanya.
selama dia masih berada di ruangan tersebut. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba sakit, sedang dia biasa melakukan suatu kebaikan, maka Allah berfirman kepada malaikat, catatlah bagi hambaku pahala seperti yang biasa dilakukan ketika sehat. Lalu yang ketiga, memperoleh pahala kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi pada kita pasti ada hikmahnya. Seorang muslim yang sadar dalam menghadapi penyakit, maka baginya pahala kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus dari dosa tersebut. Masya Allah. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apabila hari ini saudara diuji oleh Allah sakit, mudah-mudahan menerima yang diberikan oleh Allah dan berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan sakit tersebut. Yang keempat, memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah. Hal ini karena di dalam surga ada derajat tertentu yang harus dicapai. Bila seorang muslim tidak mampu mencapainya dengan suatu amal, maka ia bisa memperoleh derajat yang tinggi itu dengan musibah atau penyakit yang dideritanya. Misalnya, mati syahid merupakan kematian yang sangat mulia. Dia bisa dicapai dengan cara berperang di jalan Allah dan mati pada peperangan tersebut, atau sebab sakit dan lain sebagainya. Namun, bila seseorang ingin memperoleh kematian yang mulia itu, tapi perang di jalan Allah secara fisik tidak terjadi, maka ia tetap bisa mendapatkan derajat mati syahid dengan penyakit yang menimpa sehingga menyebabkan kematian. Rasulullah bersabda, wabah adalah syahadah bagi setiap muslim. Jadi kalau kita, saudaraku yang ada di sekitar Gunung Semeru, yang ada di NTT atau di Indonesia lain yang kena musibah, atau yang di Malaysia, mudah-mudahan segera ujian itu berakhir dan Allah memberi jalan keluar dan Allah memberi pahala yang berlimpah. Yang kelima adalah memperoleh ganjaran berupa surga. Manakala seorang muslim menghadapi penyakit dengan penuh kesabaran, misalnya penyakit yang sangat menyulitkan penderitaannya dalam kehidupan ini seperti buta matanya, dan ini beliau Rasulullah mengatakan, apabila aku menguji hambaku dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar, maka aku ganti kedua matanya itu dengan surga. Begitu juga saudaraku yang diberi oleh Allah tidak bisa melihat, bersabarlah. Insya Allah akan menunaikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, meskipun tidak menyenangkan, sakit merupakan ujian yang
dapat memberikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi si penderita maupun keluarganya. Oleh karena itu, penyakit harus dihadapi dengan sikap pemikiran dan perilaku yang positif. Kita harus selalu berlaku positif, maka yang hal positif tersebut insya Allah akan datang kepada kita semua. Misalnya ketika sakit, kita perkirakan dan memasukkan ke alam bawah sadar, seperti hati kita mengatakan sehat, kuat, sabar, maka hal tersebut dapat mempercepat kesembuhan kita. Maka bagi saudaraku yang sakit, yakinlah pada Allah dan mengatakan di dalam hati, saya yakin Allah akan memberikan kesembuhan. Saya yakin Allah akan memberi perlindungan. Dan jangan mengeluh. Mengeluh itu seperti ini. Saya sudah sakit lama, kenapa kok nggak sembuh-sembuh? Kapan sembuhnya? Ini adalah orang-orang yang mengeluh dan berburuk sangka kepada Allah. Maka berburuk sangka harus dirubah menjadi baik sangka, yang seperti saya katakan tadi. Saya yakin Allah akan memberikan kesembuhan. Saya yakin Allah akan memberikan perlindungan. Saya yakin Allah akan memberi saya rezeki dan bisa melunasi hutang-hutang saya dan lain sebagainya. Yakinlah pada Allah, memintalah kepada Allah, pasti Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Rasulullah SAW bersabda, berobatlah. Allah tidak mengadakan penyakit melainkan Ia pula mengadakan obatnya, kecuali satu penyakit. Lalu sahabat bertanya, penyakit apakah itu wahai ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu penyakit karena tua. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, selain penyakit sudah tua, maka mintalah kepada Allah agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit yang menimpa kita semua mengandung hikmah di sisi Allah. Setiap cobaan apa saja yang menimpa seorang muslim sampai sebuah tusukan duri adalah karena salah satu dari dua sebab, yakni karena Allah hendak mengampuni kesalahannya yang tidak dapat diampuni melainkan dengan cobaan tersebut, atau Allah hendak memberi suatu kemuliaan yang tidak dapat dicapainya kecuali melalui cobaan tersebut. Nah, bagi orang yang sedang diuji sakit, setelah menerima dan berdoa kepada Allah, membenahi ibadahnya kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, lakukanlah perintah-perintah Allah dan Rasulullah, dan lakukanlah larangan-larangan Allah dan Rasulullah sekuat mungkin. Usahakan sholat berjamaah, insya Allah ujian seberat apapun akan diselesaikan oleh Allah. Bagi yang sakit hari ini atau tidak sakit, silakan ambil air berisi gelas. Maksud saya kebalik. Silakan ambil gelas berisi air. Akan saya ajari cara meruqyah air. Untuk apa air tersebut? Air tersebut bisa untuk orang yang sakit fisik maupun psikis, sakit biasa atau sakit yang tidak biasa karena gangguan jin, karena kena gangguan sihir, kena ilmu-ilmu hitam, pelet dan lain sebagainya. Atau juga insya Allah bisa untuk meruqyah rumah,
toko, dan lain sebagainya. Nanti di sesi akhir saya berikan caranya bagaimana air tersebut untuk keperluan toko, rumah, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan ditulis saja di kolom komentar. Sekarang sediakan gelas berisi air, nanti saya ajari cara membuat air ruqyah. Dalil meruqyah air dari hadis Aisyah, ia pernah membawa air Zam-Zam. Kemudian ia memberi tahu kepada sahabat bahwasannya Rasulullah SAW membacakan doa pada air Zam-Zam yang ada dalam bejana dari kulit, lalu beliau menuangkan air itu pada gelas atau tempat minum dan meminumkannya kepada orang-orang yang sakit. Maka jelas di sini air Zam-Zam pun oleh Allah didoakan dan diminumkan bagi orang-orang yang sakit. Tidak harus air Zam-Zam, tapi air minum biasa silakan. Bahkan air hujan itu sangat bagus untuk membuat air ruqyah. Kalau ada air hujan, silakan ambil air hujan, diambil tempat yang besar tanpa penghalang seperti genteng, maksudnya biar tidak kotor. Nanti diambil, taruh di kulkas, biarkan semalam, lalu diruqyah dan disaring, yang keruh dibuang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang masyhur pada air untuk Sabit bin Qais radhiyallahu an. Lalu memerintahkan ia untuk memercikkan air tersebut pada dirinya, sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dalam kitab At-Tib dengan sanad yang hasan. Ambillah segelas air putih, ya. Silakan, caranya seperti ini. Ambil segelas air putih, pegang dengan tangan kanan, ya. Seperti ini, pegang dengan tangan kanan. Kalau layar ini dilihat dari saudara kayak tangan kiri, cuma memang ini kameranya saya balik sehingga seperti tangan kiri. Ini adalah tangan kanan, ya. Ini ambil, dekatkan di mulut, kira-kira jaraknya dari mulut 1 atau 2 cm. Nanti setelah itu, setelah membaca ayat-ayat, ditiupkan seperti ini, ya. Pegang dengan tangan kanan, dekatkan air yang di dalam gelas ke mulut dengan jarak 1 sampai 2 cm. Bacalah ta'awudz. Ta'awudz yang pendek atau ta'awudz yang panjang silakan. Ta'awudz yang pendek, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Saudara yang bisa apa saja silakan, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya, seperti itu. Setelah membaca ta'awudz, maka bacalah sholawat Nabi. Dibaca 1 kali boleh, 3 kali boleh, paling tidak kalau menurut saya 3 kali minimal. Boleh 1 kali atau lebih, yang penting ganjil, ya. Nah, sholawat yang pendek boleh, sholawat Ibrahim boleh, silakan. Yang pendek itu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terserah mau ya sholawat yang mana, atau sholawat Ibrahim silakan. Lalu setelah membaca ta'awudz dan sholawat, maka meminta kepada Allah di dalam hati,
Memintanya kepada Allah di dalam hati sesuai apa yang diinginkan. Kalau suatu penyakit, maka boleh meminta kepada Allah Ta'ala agar diberi kesembuhan suatu penyakitnya tersebut. Kalau diberikan kepada anaknya yang agak nakal, meminta kepada Allah, ya Allah berilah anak hambamu ini supaya tidak nakal dan jadikanlah dia anak yang soleh atau soleha. Atau dibuat untuk toko, ya Allah berilah hambamu rezeki yang halal barokah sehingga banyak pelanggan yang engkau datangkan ke toko kami. Boleh meminta seperti itu sesuai kehendaknya, yang terpenting meminta kepada Allah. Seandainya ini penyakit, ya Allah, hamba memohon untuk disembuhkan dari suatu penyakit panas umpamanya, anaknya masih kecil panas. Ya Allah, hambamu memohon untuk disembuhkan dari penyakit panas terhadap anak saya umpamanya. Disebutkan sakitnya. Lalu mengucapkan, hanya engkaulah tempatku meminta ya Allah, dan hanya engkaulah tempatku memohon ya Allah. Berilah anak saya kesembuhan dari sakit tersebut ya Allah, ya Rahman ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Atau berdoa sesuai kehendak hatinya, yang penting di dalam hati niat, lalu meminta kepada Allah dan apa yang sedang meminta tersebut atau hajatnya apa, ya. Usahakan sebelum meruqyah air, usahakan punya wudu, berwudu dulu, ya, punya wudu, pakaian yang suci, menghadap kiblat, atau boleh sholat 2 rakaat terlebih dahulu, boleh sholat mutlak, boleh sunat sholat hajat, monggo silakan. Setelah itu baru ngambil air, terus dipegang tangan kanan, didekatkan ke mulut, lalu membaca niat dalam hati. Setelah membaca niat dalam hati, lalu membaca doa-doa ruqyah. Insya Allah saudara hafal nanti doa ayat-ayat syifa tersebut, karena saya ambil tidak yang sulit, karena memang insya Allah semuanya bisa atau hafal ayat tersebut. Lalu dibacakan ayat ruqyah, di bawah ini nanti dibacakan ayat ruqyahnya sebanyak 3 atau 7 kali dengan khusyuk, mengeluarkan suara yang cukup bisa didengar sendiri atau didengar telinganya sendiri. Ya, setiap selesai satu surat, dihembuskan udaranya ini ke dalam gelas yang berisi air, ya. Terus akan saya berikan contoh namanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu ditiupkan ke air tersebut. Kalau air kemasan dibuka ya tutupnya. Boleh di air kemasan yang besar boleh ditiup. Setiap kali surat lalu ditiup. Yang pertama surat Al-Fatihah. Lalu yang kedua surat ayat kursi.
dibaca, setelah selesai ayat kursi ditiupkan. Ini. Terus surat Al-Ikhlas 1 kali, setelah selesai ditiupkan. Lalu Al-Falaq 1 kali, setelah selesai ditiupkan. Lalu An-Nas, surat An-Nas setelah selesai ditiupkan. Ini. Nah, boleh dengan ayat-ayat yang lain yang dihafal, umpama surat Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir, atau ayat Al-Baqarah full, boleh 2 juz lebih. Dibacakan dengan pelan-pelan yang hanya terdengar telinganya sendiri. Ini tadi saya baca hanya memberi contoh supaya bisa melaksanakan di rumah masing-masing. Setelah air ini diruqyah, boleh diruqyah itu sehari 5 kali, sehari 7 kali, sehari 3 kali, atau 7 hari, atau berapa, terserah. Sekiranya sudah kita yakin pada Allah dan memberikan air ruqyah ini diberikan oleh Allah barokah, maka air tersebut baru digunakan sesuai apa yang kita inginkan. Kalau di toko boleh disemprot-semprot, pakai semprot-semprot jeres gitu, atau dibuat lap, ngepel, dicampur obat pel sedikit, kasih air lagi, diaduk, terus dibuat ngepel, dengan tujuan niat kepada Allah diberi apa yang kita inginkan. Kadang masalahnya kalau orang toko, warung itu saingannya itu saingan nggak sehat. Kalau saingan sehat sih tidak masalah. Saingan tidak sehat itu dia ke dukun untuk agar supaya toko lainnya, warung lainnya itu tidak kelihatan atau tidak laku. Maka dengan menghindari hal tersebut, maka kita sebagai muslim punya caranya sendiri meminta kepada Allah melalui air ruqyah tersebut, dengan cara boleh dipelkan, boleh disemprot-semprotkan, atau di rumah boleh, ya di sawah boleh. Nah, silakan digunakan. Nah, lalu kalau untuk orang yang sakit, orang lain umpamanya, ya dimintakan kepada kita sama seperti tadi, cuma niatnya ditambahi namanya boleh. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada si fulan tadi, siapa disebut namanya, mudah-mudahan Engkau memberikan kesembuhan ya Allah. Gitu. Mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis di komentar atau naik bisa live bersama saya, sehingga tanya jawab itu langsung bisa mengena atau berhadapan langsung ya. Nah, kalau untuk itu tadi untuk sakit biasa atau untuk rumah, semakin ayatnya semakin banyak, insya Allah semakin barokah. Boleh kalau nggak hafal itu langsung sambil membaca, ambil Al-Quran, seumpamanya gini, ambil Al-Quran, dibaca langsung gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, ditiup. Boleh baca langsung gini. Boleh membaca surat Al-Baqarah. Langsung membaca sambil megang Al-Quran. Setelah itu ditiupkan setelah selesai
surat tersebut atau kita tidak sampai selesai, boleh di tengah-tengah itu ditiupkan ke air tersebut seperti ini. Nah, kalau air sudah diruqyah, insya Allah ini mubarokah, ya, diberi oleh Allah kelebihan. Kenapa? Karena yang kita bacakan adalah mukjizat dari Allah Ta'ala. Ya, sebagai orang Muslim kita harus meyakini itu, karena memang Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat. Nah, di dalam surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk dan obat bagi orang yang mukmin. Maka silakan membuat air ruqyah. Boleh diminum biasa, boleh, nggak sakit juga nggak masalah. Diberikan kepada keluarga semua ya nggak masalah, karena memang tidak ada efek yang jelek. Justru malah bagus kalau air ruqyah tersebut diberikan minum kepada keluarga kita gitu. Jadi kalau orang Jawa namanya air suwuk, air ruqyah, air jampi-jampi. Kalau suwuk, kalau jampi-jampi bacaannya tidak jelas dan meminta selain kepada Allah, itu bahaya. Nah, kalau kita sebagai muslim, maka ada cara tersendiri, yaitu meminta kepada Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, kalau untuk sihir bisa, untuk mahabbah pelet bisa, atau untuk suami istri yang lagi bermasalah atau mau pisah-pisahan atau mau ke pengadilan, supaya tidak terjadi berpisah, maka meminta kepada Allah, ya Allah, berilah istri saya, suami saya untuk mencintai hamba-Mu ya Allah. Apabila ada godaan di luar ya Allah, selesaikanlah. Maka didoakan seperti itu, lalu ditiup airnya, lalu diminumkan pada suami atau istri. Boleh dipakai mandi, ditaruh sedikit, dituangkan di kamar mandi, boleh. Nah, silakan hubungi saya, nanti akan saya berikan caranya yang lebih detail, ya. Kalau untuk gangguan sihir atau pelet, mahabbah, itu ya sama, cuma ayat-ayatnya boleh ditambahi, ya. Apa saja selain surat tadi, ditambahi surat Yunus, ya, ayat 81 sampai 82, atau ditambah surat Al-Baqarah dibaca full, monggo, ya. Atau ayat-ayat lain, surat jin, ya, macam-macam. Karena semua Al-Quran itu bisa untuk ruqyah. Nah, nanti insya Allah sesi selanjutnya adalah akan saya berikan cara pengobatan mandiri, mengusap di bagian tubuh kita yang sakit atau seluruh tubuh kita yang sakit. Caranya nanti diusap-usapkan, bacakan ruqyah dan lain sebagainya. Untuk sementara sekian dulu. Insya Allah kita akan lanjut. Mudah-mudahan saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di rumah saudara yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan. Apabila rumah tangganya ada masalah, mudah-mudahan diberi oleh Allah menyelesaikan masalah tersebut. Dan apabila saudara punya hutang yang banyak, mudah-mudahan Allah memberi rezeki dan bisa melunasi semua hutang-hutang tersebut. Apabila anaknya nakal, mudah-mudahan Allah memberikan anak tersebut tidak nakal dan anak yang soleh, soleha. Atau anak kita, anak-anak saudara kecanduan narkoba, kecanduan game, mudah-mudahan diberikan oleh Allah hidayah dan dia tidak kecanduan lagi. Maka kita sebagai orang tua itu adalah cermin bagi anak kita.
Kalau kita selalu melakukan kebaikan, maka akan dicontoh oleh anak-anak kita. Terima kasih. Demikian, apabila ada suatu kata yang melalui lesan saya ini ada benar, itu datangnya dari Allah. Dan apabila ada kesalahan, itu memang dari saya sendiri. Dan saya mohon maaf kepada saudaraku sekalian yang ada dimanapun. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.